Waalaikumsalam. Ada apa? Saya ingin konseling sama Bapak. Oke, silakan masuk. Dulu ya. Terima kasih ya Pak. Oke. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Saya sebelum konseling kita kenalan terlebih dahulu. Dari Bapak atau dari Nanda? Dari Pak dulu Bapak. Ya, saya. Nanda perkenalkan nama Bapak Reni Saputra. Nanda bisa panggil Bapak Riki. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Rizwana. Bapak bisa panggil saya Rizwana. Pak, itu ada tuh belum Bapak itu konseling. Ya, Bapak dengarkan dulu ya, konseling sebelum kita membahas masalah yang Rispa alami. Ya, konseling itu Rispa strategi layanan BK yang diberikan kepada orang yang ingin mencarikan solusi dari masalah-masalah yang dia alami. Nah, tata cara melakukan konseling ini seperti saat ini bertatap muka kita berdua tanpa adanya orang lain. Lalu untuk konseling ini ada dua komponen Pak. Pertama, konselor itu orang yang memberikan solusi dari masalah yang dialami oleh kliennya. Dan klien itu orang yang menceritakan masalah yang dia alami kepada konselor untuk bisa mendapatkan solusi dari masalah yang dia alami. Ya, di konseling ini ada 4 azas. Yang pertama itu azas keterbukaan, yang mana di azas keterbukaan ini klien atau IFA sendiri saat menceritakan masalahnya harus terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi. Jika ada yang ditutup-tutupi, otomatis masalah yang IFA alami tidak akan didapatkan solusinya, dan juga masalah IFA itu tidak akan bisa terselesaikan dengan maksimal. Oke, itu yang keterbukaan ini paham? Ya. Nah, kedua, asas kenormatifan. Kenormatifan ini Pak, IFA itu menceritakan masalah itu secara aktif. Nah, yang kedua ini Pak, maksudnya kita di asas yang ketiga, asas kesukarelaan. Nah, di sini Bapak tahu saya Pak IFA di konseling ini secara sukarela atau terpaksa? Sukarela ya. Nah, masuk kita ke asas yang terakhir, keempat, asas kerahasiaan. Yang mana di asas kerahasiaan ini masalahnya yang Pak ceritakan tidak akan Bapak ceritakan pada orang lain, kecuali Bapak memberikan izin Bapak untuk menceritakannya pada orang lain, baru Bapak kasih tahu pada orang lain. Tapi jika tidak diizinkan, maka itu akan menjadi rahasia kita berdua saja. Ya, terus ini Bapak. Ya. Sudah kita ke bagian permasalahan yang Pak alami. Silakan Pak ceritakan. Baik, Bapak menceritakan masalah IPA. Yang pertama itu tentang masalah IPA. Mungkin kelas 12 semuanya merasakan. Kelas 12 itu dimana itu merasakan masalah IPA itu. Kan itu bingungnya, apalagi kelas 12 ini pasti banyak persiapan Pak, bukan hanya TKA. Tapi TKA menentukan masa depan. Dan itu bingungnya, kemarin itu kan kita belajar seperti biasa, nggak ada kayak latihan TKA ini palingan hari Rabu, Kamis atau enggak hari Sabtu wajib. Yang itu bingungin kemarin itu kita disuruh belajar TKA sedangkan tugas banyak gitu. Gimana caranya mau konsisten dalam waktu? Kadang itu mikirnya kayak mending ngerjain tugas ya. Apalagi kan semester 5 ini kita wajib untuk meningkatkan nilai kita Pak. Itu yang kita bingungkan, gimana cara untuk konsisten dalam pembagian waktu. Yang kedua, masalah IPA tentang SNMPT. Alhamdulillah IPA jadi calon eligible. Yang IPA bingung kan nggak kita aja yang milih satu jurusan ya kan. Palingan ada sama teman kita sama dengan jurusannya. Dan ya teman IPA itu sama dengan jurusan IPA. Bisa dibilang IPA juga farmasi, dia juga farmasi. Tapi anehnya dia lebih tinggi dari IPA, bisa dibilang ya rata-rata eligible-nya lebih tinggi dari IPA dan mau masuk kampus yang sama. Nah, otomatis IPA nggak mau dong kayak IPA mundur dari yang IPA plan A IPA untuk masuk farmasi. Tapi pasti IPA tanya, pasti mikir-mikir itu cari mati namanya ya kan Pak. Padahal dia lebih tinggi nilainya IPA di bawah dia. Otomatis yang jeblos otomatis kan dia gitu kan IPA gitu. Terus dia IPA bingung gimana caranya untuk bisa untuk masuk ke plan A tanpa harus ngalah sama teman gitu. Kan kita juga punya tujuan, dia juga punya tujuan gitu. Terus yang ketiga
masalah IPA tuh di bagian IPA tuh pengen kuliah di Jawa, tapi orang tua nggak ngizinin. Kata orang tua mending kuliah di Sumber aja Pak, tapi apa salahnya ya kita mencoba untuk di Jawa, siapa tahu bisa gitu. Terus IPA bingungnya, kadang IPA bilang ke Papa IPA bilang kayak gini, kan kita nggak tahu ya gimana nasib kita, gimana takdir kita, siapa tahu lolos di Jawa, kan nggak tahu. Tapi kadang Papa IPA mikir bukan masalah IPA di Jawa itu boleh atau enggak, tapi lihat dulu kondisi orang tua IPA gimana gitu. Jangan kayak orang di Jawa, IPA di Jawa, mikirin kondisi orang tua. Kalau misalnya dapat di Sumber tuh kan alhamdulillah, kan kita nggak tahu takdir, mending kita usaha aja ya. Jadi Pak. Jadi ada terdapat 3 masalah IPA sekarang ya. Yang pertama, dari masalah pertama ini tanya Bapak ya. Nah, IPA udah coba belum untuk memanajemen waktunya dari masalah TKA itu, yang sehingga tugas sekolahnya udah coba belum? Udah di Hamin sebulan itu IPA udah berusaha untuk konsisten waktu, tapi terkadang jadwal tidur IPA yang berantakan Pak. Misalnya IPA pulang sekolahnya sampai 11, habis itu jam 9-an, terus sampai jam 12 IPA belajar TKA tuh kadang waktu untuk tidurnya jadi kurang. Terus pas misalnya siang tuh kadang udah ngantuk aja sampai itu yang kedua, mengenai untuk juga tadi ya. Nah, tiba itu pada coba belum mulai dengan teman yang nilainya lebih tinggi itu. udah. Apa responnya? Dia bilang kan nanya kamu mau di UNED juga, dia jawab sini. Terus dia bilang dia insya Allah mau di UNED. Padahal kan dia juara umum, apa salahnya dia di Jawa kan Pak. Terus maksudnya sama dengan IPA, dia bilang nggak mungkin Pak, soalnya orang tua aku ya semoga depan dia gitu. Kalian Bapak yang ketiga terkait dengan izin orang tua, udah ditanya belum kenapa tidak diizinkan kuliah di luar Sumber? Ya. Karena biaya ekonomi, terus ada IPA masih ada yang juga IPA gitu. Nggak mungkin kan IPA aja yang egois nggak mikirin adik. ya, ada IPA berapa bersaudara? IPA berempat, tapi ada di bawah IPA 1 orang, itu masih SD. Sekarang IPA tamat, dia tamat juga Pak, jadi nyambung ke MTS. MTS ya, MTS 1 bukan? Ya. Nah, dari masalah IPA itu ada beberapa masalah juga, ada yang pernah Bapak alami. Contohnya dari dari masalah pertama ini mengenai manajemen waktu. Nah, di manajemen waktu ini Bapak dulu masih sekolah sama seperti IPA kelas 3 dulu jujur di masa Bapak itu TKA ini nama itu tryout. Nah, sekarang kan namanya tryout kan TKA ini. Tinggal sekarang coba ubah nama dan mengubah sistemnya. Nah, untuk itu Bapak juga merasakan yang Pak alami, bahwa untuk mengatur waktu itu antara waktu belajar dan waktu istirahat itu memang sedikit sulit Pak. Nah, untuk waktu mengaturnya itu pun kita kadang harus konsisten. Nah, dan juga itu yang kayak jurusan yang sama ini, dan di IPA kan IPA harus eligible alhamdulillah ya. Nah, dan Pak dulu Bapak nggak masuk eligible, tapi agak mirip lah masalah yang Bapak alami dengan yang IPA alami. Nah, sana pun Bapak juga ada perundingan dengan Bapak. Nah, dia pun 11-12 lah masalah kita di badan IPA. Antara perundingan IPA dengan teman IPA, Bapak dengan teman Bapak 11-12 juga gitu kan. Nah, di sana Bapak mengambil keputusan juga. Oke lah, Bapak carilah tetap kampus di Sumber ini, tapi jurusan yang sama, walaupun nggak seperti UNAN, UNP gitu kan. Nah, Bapak sudah coba, tapi Bapak tidak lolos nih, Bapak nggak lolos. Nah, Bapak cobalah masuk ke kampus yang sekarang. Nah, itu bisa pengalaman sih sebenarnya. Bagaimana cara kita mengambil keputusan tepat. Nah, untuk ini dari masalah yang Pak alami, Pak berbicara lagi ya. Yang pertama, IPA itu ada masalah mengenai intinya itu manajemen waktu antara belajar dengan istirahat. Yang kedua itu bingung untuk
dengan teman yang terumum ini. Bagaimana caranya supaya bisa masuk ke UNA dengan jurusan farmasi. Oke. Yang ketiga itu mengenai untuk perizinan orang tua untuk kuliah di luar. Tapi orang tua harus misalkan di sekitar Sumbar saja. Nah, dari masalah IPA alami itu ada beberapa solusi bisa berikan untuk masalah pertama. Nah, IPA kalau pulangnya kan bisa TKA ini jam berapa? Pulang bias sekolah gitu ya. Ya, pulang TKA kan? Latihan TKA. Ya. Kalau yang Hamin seminggu ini pulangnya sekitar kayak hari Selasa itu palingan 3.15. Terus kalau misalnya hari Rabu itu jam 9 udah pulang. Terus kalau misalnya kita masuk jam 1 pagi. Ya. Nah, dari waktu yang Iva bilang tadi, coba disusun schedule waktunya Pak. Misalnya dari sini nih misalnya 3.15. Nah, 3.15 itu sampai waktu masuk waktu maghrib apa kegiatan Pak? Biasanya Ya. Biasanya itu tuh bersihin rumah dulu Pak, karena kan istirahat. Terus di rumah tuh palingan kan semua orang sibuk itu bersihin rumah. Terus palingan itu udah mau asaran kan Pak, sholat. Habis itu bantu masak dulu untuk rumah, karena mama kerja juga, terus palingan capek gitu. Habis itu sorenya udah dijemput mama kerja, terus palingan besok maghribnya kayak les Pak. Jadi kayak pulang les dulu lah jam 9, habis itu baru belajar TKA, baru kerjanya. Oh, Iva ada les ya? Les di mana? Les di Belakang Balong Pak. Berapa biayanya? Palingan les itu bayarnya kalau sebulan itu palingan 1 juta Pak. Itu tuh les kayak sama guru gitu. Oh, selama ya. Ya. Nah, berarti ada ya Iva belajar TKA sudah pulang les? Ada. Nah, dari jam berapa sampai jam berapa? Tadi malam aja lah Kak ya. Tadi malam aja itu belajar TKA tuh dari jam 9 terus sampai jam 11. Nah, habis itu istirahat dulu. Habis itu gimana ya kalau masalah TKA tuh palingan kayak tidur aja nggak enak Pak. Kayak gimana ya ini masalahnya nilai asli gitu ya. Masa ini dibawa untuk nilai aslinya 3, 4 gitu Pak. Jadi palingan bawa tidur berapa jam, terus jam 2:30 baru dipakai. Memang ya terganggu ya. Iya, itu Pak. Masa di hari Minggu itu ada kegiatan nggak? Sabtu Minggu, itu kan hari libur itu. Kalau Sabtu kan biasanya emang TKA sih pagi sampai jam 12 ya. Terus pulangnya dengan tidur siang dulu Pak, karena ada nggak sanggup beresik kali. Terus sorenya seperti biasa jemput mama. Papa juga kan kerja di pesantren di sana. Terus maghribnya baru belajar. Hari Minggunya gimana? Hari Minggunya nyuci dulu. Nah, ini Pak, untuk mengatur jadwal itu kalau saran dari Bapak ya, dan misalnya ini belajar jam 9 malam ini, waktu istirahatnya nggak terganggu, cukupkan aja 1,5 jam Pak. 1,5 jam itu udah waktu paling lama aja untuk belajar untuk Nah, kalau 2 jam itu sama kita memaksa otak kita. Otak kita itu ada batasnya untuk belajar. Selama Bapak sendiri, Bapak atur waktu Bapak paling lama 1,5 jam, paling cepat 1 jam. Nah, dan juga untuk pengaturan waktu ini Pak, itu waktu yang sudah Pak susun itu harus didisiplinkan, karena sedikit saja kita lengah dari waktu yang kita buat schedule-nya. Nah, itu kan keterusan nanti itu. Awalnya kita mau rajin untuk membuat melakukan tugas atau merajaah pelajaran kita lagi dari jam segini sampai jam segini, ada sedikit saja kita lengah. Nah, nanti kita bisa lagi tuh kita teratur lagi jadwal kita nanti. Nah, untuk yang kedua ini mengenai masalah ibadah teman Pak yang katanya nilainya lebih tinggi. Sebenarnya kalau untuk aturan eligible itu memang seperti itu Pak, termasuk itu. Nah, memangnya kemungkinan lolosnya yang nilainya lebih tinggi. Nah, tapi di balik itu Pak, Bapak udah coba belum cari kampus lain selain UNAN yang ada farmasi? Ada di Poltekkes Kemenkes Padang juga ada farmasi. Udah coba cari kan? Ibu paling minatnya masuk univ yang mana? UNAN atau Poltekkes ini?
Ini ya Pak, Mama Iva tuh suruh Unan. Ya. Mau nggak mau kita harus menurut orang tua kan, nggak boleh lah kita melawan orang tua. Terus yang kedua Iva pengennya masuk ke Poltekkes MLT sekarang. Setelah Iva amati apa kelebihan dan kekurangan dari Unan dan Poltekkes maksudnya. Terus niat hati Iva pengen sampai D3 aja gitu, sambil siap D3 langsung aja. Ya. Berarti yang Iva maunya di Poltekkes, sedangkan dari Mama Iva bilang mau di Unan. Unan aja gitu. Ya. Terus Iva udah ini, berarti tibanya udah Iva udah coba belum meyakinkan beliau bahwa Iva ingin di Poltekkes? Udah, kemarin tuh Deva bilang juga apa bilang kelebihan sama kekurangannya. Apa bilang kalau misalnya Unan tuh mah lama kuliahnya itu harus 4 tahun. Terus kalau misalnya cari kerja dari rumah kan harusnya Iva kuliah dulu 1 tahun untuk ambil apa namanya tuh Pak, ada potensial gitu Pak, baru bisa kerja gitu kan. Sedangkan di Poltekkes tuh D3 sih kita udah bisa kerja. Terus kata Mama Iva, kenapa nggak harus S1 aja? Kan kalau misalnya kita Poltekkes D3 cari kerja, habis itu kan bisa lanjut kuliah lagi 1 tahunnya gitu. Terus kata Mama Iva, ya coba aja lah dulu. Coba bilang sama Bapak juga. Berarti untuk Poltekkes ini ada rasa diterima oleh Iva ya. Ya, sama ayah udah bilang belum? Belum lagi Pak. Nah, sebelum habis bulan tahun 2025 ini, habis bulan inilah, usahakan bilang sama ayah. Karena gimana ya? Memang kita tuh harus menuruti apa kata orang tua, tapi itu ada batasnya. Kita cari juga kebaikan untuk diri kita, karena terkadang ya, apa yang disampaikan orang tua nggak selalu baik untuk kita. Karena kita kan ini masa depan kita yang memilih. Nah, di sana sekarang kita harus mengambil keputusan bagaimana jalan terbaiknya. Dan kalau ingin cepat kerja memang di Poltekkes Pak. Kalau di Unan kan ya kita harus selesai 4 tahun kan ambil pendidikan lagi setelah itu. Nah, lama makanya itu pelajaran juga. Nah, sana nanti dari mudah sisi untuk Poltekkes. Nah, dari ayah ini nanti sampai ke apa film yang kurang dan Unan dengan Poltekkes. Sampai juga lah bahwa di Unan itu ini ya sudah menjadi tahunan juga pendidikan biaya lagi keluar. Nah, baru ini ya selesai pendidikan Poltekkes D3 ini langsung kerja, nggak lanjut pendidikan. Udah dapatkanlah hati ayah untuk bisa mengizinkan di Poltekkes itu. Karena ya balik lagi ke tadi tibanya itu kalau dalam bahasa Islamnya itu orang tua ridho Allah itu kan. Nah, di sana kita berusaha itu mendapatkan izin beliau. Nah, untuk yang ketiga masalah Iva ini mengenai izin dari orang tua. Nah, ini kan orang tua Iva kan ada mengizinkan sekitar Sumbar ini. Nah, kalau di luar kan di luar Sumbar kan di Jawa biaya, karena di Iva masih ada sekolah SD mau masuk MTS kan. Nah, untuk MTS ini emang ya biaya beli biaya bajunya, biaya untuk belanjanya gitu kan. Nah, sebenarnya itu masuk akal juga yang dikatakan oleh orang tua Iva itu ya mengenai biaya untuk adik. Berarti saudara Iva yang di atas Iva udah kerja? Ya. Ya. Ada nggak saudara Iva tuh membantu untuk biaya? Ada. Berarti Iva berapa bersaudara? Berempat. Berarti duanya udah kerja ya? Nah, untuk biaya dari saudara Iva tuh dari biaya kerjaan itu mencukupi nggak? Cukup. Nah, berarti cukup ya. Ya, berarti cukup itu. Udah diajak belum berunding ke kedua saudara? Bahwa Iva tuh ingin kuliah di Jawa, jadi perlu biaya segini. Udah, Iva bilang ke Kak Iva kan, Iva nggak coba di Jawa, Iva pengen lah di Jawa kan. Siapa tahu bisa gitu kan, nggak tahu yang di rumah Pak Adi kan gitu. Kakak kan kuliah pas aku nggak dapet UNP, terus tiba-tiba kuliah di IPTHAS, ya di Jawa. Itu Pak yang semacam IPTHAS. Nah, di sana terus kan kata Iva bukan masalah Iva kuliah atau tidak kuliah di Jawa. Iva ini ada orang tua Iva gitu. Sedangkan kakak saya kuliah dulu masih karya apa Iva untuk mencari untuk Bangkarajo gitu, untuk maksudnya mendidik anak gitu. Kakak saya tidak sampai bergantung ke orang tua dong, kayak kakak
misalnya IPA kuliah di Jawa itu ibu ama dapat bulan akan gantung deh kasar rumah Jawa aja nado pasti kak lo atau kabar lo nak gitu kan nah ibu ama dapat bahwa anak muda jadi orang Indonesia kalau misalnya Pak Inggrisnya kan orang lain Pak ada sih jalan di Allah doakan nggak lo nyanyian Pak do malah anak ini lagi dari Pak situ jiwa dari seorang kakak sebenarnya ingin adanya lebih dari dia sesuatu ya. Itu Pak selain Pak kakak Pak bilang kayak gitu respon Pak gimana? Dia sih bilang yang berpikir saya dulu kak yang Jadi dalam sekarang kan mati Pak ini dari mana untuk kuliah di Sumberanya? Setelah IPA amatin gimana kalau ke IPA keadaan IPA terus ada IPA juga ada terima aja terus Bapak IPA juga pernah bilang kayak gitu Pak anda emang tidak lulus IPA di Padang kan anda tahu ya kan Pak kuliah saya IPA di Jepang itu sambil kerja gitu kan siapa tahu bisa IPA jadi orang sukses kan anda tahu jalannya aduh padahal kuliah supaya kalau emang niat hati IPA tuh pengen kuliah untuk orang lain Pak. Untuk masalah ketiga nih Pak, yang dari kakak menyarankan itu bukit itu di Muhammad Nasir Perkamalo. Nah juga misalnya nih nanti nggak lolos di UNAN karena temannya satu ini, nah ambil di Poltekkes. Misalkan nanti Poltekkes ini lulus Bu, karena bahkan atau kan Poltekkes ini selesai pendidikannya langsung kerja. Nah dan semisalnya lagi Eva tidak lolos di Poltekkes langsung ambil hasil ini. Sebelum masuk antara 3 kampus ini lihat informasinya di masing-masing kampus, lihat di IG-nya ataupun di sosmednya boleh lihat di Google bagaimana pendaftarannya atau ada kenalan Deva misalnya teman abang atau teman kakak atau kakak tingkat sekolah ini yang kuliah di antara 3 kampus ini boleh tanyakan mereka bagaimana cara mendaftarnya atau kapan pendaftarannya buka. Nah itu solusi dari Bapak dari ketiga masalah IPA alami itu. Nah untuk masalah itu Pak, kenapa Bapak berikan solusi seperti itu? Contohnya dari Bapak pernah mengalami seperti yang masalah pertama manajemen waktu itu memang sulit mengaturnya, tapi Bapak bisa mengaturnya untuk 1,5 jam saja belajarnya. Yang kedua mengenai eligible ini, ya walaupun Bapak nggak lulus eligible ya, Bapak tetap mencari kampus yang lain walaupun kampusnya itu jujur memang sulit untuk menyelesaikan diri. Nah ketiga mengenai untuk kampus ini ya seperti tadi Bapak bilang tadi kalau lolos di UNAN langsung ke Poltekkes, kalau lolos sudah Poltekkes langsung ke hasil dimana kuliah ini kita berpacu Pak. Kalau di sekolah ini kan misalnya kita berteman bisa kayak katanya teman seperjuangan gitu kan. Nah kalau di kuliah ini Pak kita bersaing semuanya itu Pak, mencari mana yang terbaik. Nah kenapa Bapak bilang bersaing? Karena di kampus itu bermacam-macam sifat orang Pak. Ada yang bisa dianggap teman, ada yang tidak. Kenapa Bapak bilang gitu juga? Dan dari awal Bapak masuk ke kampus ini Bapak alhamdulillah bisa dapat teman lebih dari 30 orang. Sekarang coba tebak berapa Bapak dapat teman sekarang? Yang benar teman Bapak? Oke. Itu yang benar-benar itu. Dan 3 ini pun coba tidak. Itulah makanya Bapak bilang itu persaingan, kuliah itu persaingan Pak. Ya. Nah, oke. Sebelum kita masuk penutupan, apa pemahaman yang kita dapatkan dari sesi konseling ini? Pemahaman kita dari konseling pertama dari masalah kita harus pandai untuk manajemen waktu karena setiap orang itu pasti sulit untuk mengatur waktu dan ya untuk belajar itu cukup 1,5 jam saja nggak bisa berlebihan karena tubuh kita itu perlu istirahat. Yang kedua untuk SNMP andai misalnya Ibu nggak lulus dengan tapi kita berharap yang terbaik kita berusaha untuk mencari informasi untuk Poltekkes. Kemudian andai juga Ibu nggak lulus Poltekkes ya bekerja Ibu untuk masuk di universitas yang mana pasti setiap mahasiswa itu
tamat kuliah pasti ingin kerja nggak ingin nganggur. Tapi kebanyakan yang kita lihat ya Kak, banyak yang mahasiswa yang udah lulus kuliah otomatis jadi pengangguran. Dan Iva nggak mau jadi itu. Jadi Iva nggak mau jadi itu. Yang ketiga, dalam izin orang tua, di mana kita bisa lihat ridho orang tua, ridho anak. Jadi apa yang dikehendaki orang tua itu pasti yang terbaik untuk anaknya. Terkadang ada sesuatu hal yang tidak enak atau bisa dibilang kayak melenceng, kita berusaha untuk bicara baik-baik. Bagaimana perasaan Iva setelah melakukan konseling? Lega, dan alhamdulillah setiap yang masalah ini Iva bilang ke Bapak tadi udah dapat solusinya satu persatu. Nah, apa yang akan Iva lakukan setelah konseling ini? Yang seperti yang Bapak bilang tadi, yang pertama kita wajib untuk manajemen waktu, kemudian dalam masa SNDP itu mati jalan satu, ada jalan satu lagi, jangan berharap untuk satu jalan. Yang ketiga, izin orang tua yang ditunjuk. Nah, dari masalah yang para ini kan ada tulisnya nih. Nah, apa nih Pak akan melakukannya? Setelah habis konseling. Nah, apa Bapak dapat menerima hasil? 2 hari, 3 hari, atau 4 hari kemudian. 2, 3, atau 4 hari kemudiannya. Nah, oke Pak. Baiklah, tidak terasa kita sudah di penghujung konseling. Nah, sini Bapak harapkan masalah dari Pak ini dapat terselesaikan masalahnya. Nah, dan jika Iva masih ada kurang nanti, Iva boleh menemui Bapak lagi untuk melakukan konseling lagi. Bagaimana solusi ke depannya ya? Terima kasih Pak. Pak. Izin pulang. Oke, Pak. Pak.